Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi abang kakak, alhamdulillahirabbil alamin, kita belajar lagi bareng-bareng lagi di SMK kali ini, subuh menggapai keberkahan. Di waktu subuh ini kita kemarin sudah bahas tentang ayat Tias ya, taubat, iman dan amal soleh. Taubat, iman, amal soleh ini di surat Al-Furqan 25 ayat 70 itu bercerita tentang bagaimana dosa-dosa zina yang kemarin kita bahas. Kalaulah aborsinya 750.000, antum bisa kebayang zinanya berapa banyak? 750.000 sampai 2,5 juta. Ya kan? Kira-kira zinanya berapa kali? Nggak mungkin cuma sekali berzina. Kemarin siapa cerita? Antum ya yang cerita kemarin di sini, yang di Zoom, yang bilang bahwasanya ada anak ditangkap polisi terus karena dia berzina, lalu pas mau ditangkap, Ajib ya kemarin ya? Iya Ustaz, yang 12 tahun. Yang 12 tahun, terus pas mau ditangkap, nggak bisa, kami suka sama suka katanya. Ya, Ya, dan yang bilang itu perempuannya malah. jadi perempuannya Yang belain. jadi perempuannya yang digilir kan, jadi kayak piala gitu ya, digilir, diganti apa, beberapa laki-laki kan make perempuan itu, mohon maaf nih ya. Terus ketika mau ditangkap kan umurnya 12 tahun, Jip. Iya Ustaz, infonya begitu Ustaz. Nah begitu mau disidik lebih lanjut, si perempuannya bilang kami suka sama suka kok. Agak pusing pala Batman ya dengarnya. Ya Allah Rabbi. Padahal jadi perempuan tuh dalam Islam tuh istimewanya luar biasa. Sampai ada surat An-Nisa, Allah kasih keistimewaan haid, Allah kasih bisa nentukan mahar. Memang uang apa namanya, uang wasiat tuh, bukan wasiat, waris. Uang warisnya lebih kecil daripada laki-laki, tapi beban itu kan laki-laki. Dalam Islam nih ya, uang yang didapat oleh laki-laki itu harus dia bagi lagi kepada ibunya, kepada keluarganya, ya kan? Kepada anak istrinya, harus dikasih makan yang layak, dikasih tempat tinggal, kebutuhan, bukan gaya hidup ya. Tapi kalau perempuan misalnya punya duit, misal dia hasil bisnis kerja, kalau dia mau pakai itu dia itu punya dia. Tapi kalau dia mau pakai untuk keluarganya, suaminya, mendukung bisnis suami misalnya, itu ahsan, lebih baik. Makanya Masya Allah, tabarakallah, saya tadi pagi tuh tarik nafas panjang gitu. Kita gak boleh putus asa juga gitu. Maka hai perempuan, sadarilah bahwasanya engkau itulah yang dikasih sumber kekuatan melahirkan manusia, perempuan. Allah titipkan Asmaul Husnanya perempuan. Maka perempuan ini jadi sasaran empuk para setan gitu, berbentuk jin dan manusia, supaya perempuan-perempuan ini keluar dari fitrahnya, rusak secara akhlaknya, hancur kepribadiannya, ya kan, dicabut rasa malunya, sehingga kalau perempuan-perempuan ini rusaklah satu kampung. Kalau perempuan ini benar, benarlah satu kampung. Karena pusat produksi manusia tuh, pabriknya di perempuan. Barang tuh barang netral, mohon maaf ya, sperma itu keluar dalam kondisi fitrah, nol bahasanya. Tinggal perempuan ini atau si ayah ini yang membekali dengan nafkah halal, lalu berubahlah jadi anak yang soleh baik. Kita pernah dengar cerita yang apel itu kan, buah apel
yang jatuh di sungai disusurin itu sampai akhir ketemu. Maka para wanita, para ibu, jaga kewarasanmu, ya, jaga kewarasanmu. Ada yang nanya nih, Ustadz, apakah pemikiran feminis bertentangan dengan Islam? Pemikiran yang seperti apa? Yang mana gitu? Apa yang, kan pemikirannya banyak. Maka perempuan-perempuan, pesan saya, kalau engkau sudah punya suami, say what you want. Belajar untuk ngomong, jangan pakai kode-kode. Kami laki-laki bukan orang IT. Ya, misalnya, duh, rambut gatal nih, ngomong aja langsung, pengen ke salon. Ya, kita laki-laki nih, kadang-kadang ndak sensitif otaknya gitu. Istrinya, misal contoh, ini kisahnya nyata kawan kita, istrinya orang Jawa, halus, lembut gitu. Suaminya orang Medan, garuk-garuk rambut. Duh, gatal rambutnya. Keramas lah, kata suaminya. Medan kan, digas sama suaminya. Besok dia ngomong lagi, duh kok agak gatal rambut ini ya. Garuk aja lah katanya. Atau keramas, beli sampo. Udah 3 bulan, baru istrinya ngomong, aku tuh pengen ngajak ke salon. Ngapa kok nggak ngomong, aku mana ngerti, kata suami. Kalau saya dengan bunda bikin MOU-nya gitu, ngomong langsung. Mau makan sate, udah. Ya mau makan ini. Dah. Masih bahas perempuan, pabrik manusia itu di perempuan. Nah Bang Kakak, saya lagi nelusuri gitu ya, fenomena lagi bete ini. Banyaknya laki-laki bertulang lunak dan segala macam itu, salah satu penyebab utamanya adalah salah makan. Nah, fenomena boykot itu bukan sekedar menghentikan ekonominya mereka, tapi juga itu adalah cara kita menyelamatkan anak cucu keturunan kita untuk memakan makanan yang baik, untuk makan makanan yang benar, untuk makan makanan yang sehat. Apa yang kita makan itu akan masuk ke darah daging, dan dari darah daging inilah akan membuat kita terpancing untuk bikin kemaksiatan baru. Buka Quran, silakan buka Abang Kakak, surat 6 ayat 121. Wala ta'kulu, dapat enggak? Boykot ini sampai mati Abang Kakak. Nggak mati kok kita nggak makan minum produk-produk itu. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Surat 6 ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih innahu lafisq. Dapat enggak abang-abang? Jangan makan, spesifik kalimatnya, jangan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Abang Kakak memboikot makanan-makanan yang memang secara zahir itu halal, tapi sifatnya bisa jadi haram karena mendukung penjajahan, itu akan membuat tubuh kita juga cenderung kepada kemaksiatan. Kan dalam Islam itu ada halal, ada thayyib. Kita disuruh cari dan berusaha cari makanan yang halal dan thayyib. Surat 6 ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Kalau yang punya restoran ini nggak ngerti halal haram,
apakah dia Islam ataupun tidak. Maka di otak dia bukan halal haram, bukan surga neraka, tapi untung rugi. Memang ayam, tapi tidak disembelih, ditusuk. Banyak tak? Antum biasa ketemu kan? Soalnya banyak yang mazhabnya ini ABB, asal bukan babi. Apa mazhabnya? ABB, asal bukan babi. Dikira asal bukan babi itu penting nopok nolar, belum tentu halal. Kadang ada alkohol. Wajib kita tanya, bang, ada itunya enggak? Kalaupun misalnya mereka bohong, mereka tanggung. Tapi kita baca doa berkali-kali tuh sebelum makan. Apalagi antum makan di luar ya, hati-hati betul. Saya ini belum tersampai-sampai ngomongkan tentang penglaris. Penglaris. Pernah dengar istilah penglaris? Apa penglaris tuh? Yang biasa digantung-gantung depan pintu, beli garam dari dukun, terus dimasukkan dalam apa? Dalam itu. Nah, penglaris itu kan pakai jin kan? Itu Masya Allah. Paham ya penglaris ya? Nah, selain jangan makan yang tidak disebut nama Allah di dalamnya, kita juga harus hati-hati terhadap makanan-makanan yang tadi tuh tiba-tiba viral ramai. Katanya salah satu cara ngujinya adalah beli makanan itu bungkus bawa balik ke rumah, bacakan ayat-ayat ruqyah minimal 3 kul, bacakan ayat kursi, lalu bacakan ayat-ayat yang memang antum hafal gitu. Yang paling mudah tuh Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul sama Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca doa itu, Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul dengan Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dah? Baca terus, coba makan bismillah gitu. Kalau rasanya berubah dan tidak enak, itu fix pakai penglaris. Kalau yang udah pernah rasa, yang udah pernah coba pakai cara ini, mereka pasti bilang tidak enak Aiman makanannya. Itu fix pakai penglaris. Jangan lagi beli di situ. Ingat tadi urutannya ya. Ruqyah mandiri juga termasuk kayak gitu. Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Habis itu baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa pagi ini tiba-tiba yang ngomong gini? Sumber masalah semua tuh nah. Karena kalau baju kita bisa ngerem. Ada loh orang yang pakai baju tuh udah 5 tahun pakai baju yang sama. Sepatu, sendal tuh mana yang enak. Tapi kalau makan tuh kan nggak bisa. Buktinya kemarin pas COVID kan restoran-restoran tuh nggak boleh tutup. Orang masih tetap akan makan terus gitu. Nah, kebutuhan makan ini nanti berdampak. Jadi urutannya gini kawan-kawan. Apa yang dimakan berubah jadi darah. Apa? Apa yang dimakan berubah jadi darah. Nah, di dalam darah kita itu abang kakak, ya kan kalau dia ada jinnya, maka nanti ayatnya bunyi itu. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Setan-setan itu yang ada dalam tubuh manusia akan menginstruksikan tubuh ini untuk bermaksiat kepada Allah. Dia akan belok kiri jalan terus gitu. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Ini juga yang bikin para sutradara-sutradara gay itu, para pengabdi-pengabdi setan itu, bikin sesuatu kok bagus-bagus gitu. Bikin konten-konten maksiat tuh kok rapi sekali gitu. Karena mereka dapat konsultannya setan. Syaitonic asyayatin consultant.
apa? Syaiton konsultan. Antum hafalkan kalimatnya ya. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jadi kalau kita ikuti maunya mereka, kita ikuti arahannya konsultan bernama syaitan ini. A'udzubillahi min dzalik. Jadi hari ini Ayaman tidak banyak nyampaikan satu ayat ini, mengingatkan tentang pentingnya jaga makan. Dia masuk ke darah. Jadi makanan haram itu apa enggak? Harta haram itu produknya dua, keji dan mungkar. Ngapa mudah marah, ngapa mudah temperamen, ngapa mudah kelahi, ngapa mudah nengok konten porno, ngapa bisa kena closing judi online, ngapa mudah sekali berutang. Itu semua salah makan, titik. Boleh setuju, boleh enggak. Dah. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Sip ya. Jadi wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim ini salah satu cara Allah untuk mengingatkan kita bahwasanya di dalam tubuh ini nanti ngalir darah. Darah haram itu Abang Kakak akan memanggil-manggil kita untuk bermaksiat. Yang jadi pertanyaan, kita sudah berhati-hati, sudah berusaha untuk jaga-jaga, tapi orang lain akan rusak makanan kita juga. Itulah kenapa saya bilang pentingnya gerakan sadar halal ini kita gaungkan sama-sama. Antum semua ajak istri untuk ikut dan mengerti tentang gerakan sadar halal. Halal bukan cuma sifat, halal bukan cuma zat, tapi halal juga secara sifat. Panjang masih PR kita, tapi kita tidak boleh berhenti. Sip ya. 6 1 2 1. Kalau udah telanjur gimana ya, Mam? Kalau udah telanjur kita minta perlindungan sama Allah, kita minta ampun sama Allah, tapi coba dirasa-rasa dalam badan kita. Nah, sebaliknya. Jadi gini, pagi ini nih Al-An'am 121. Kalau kawan-kawan makan yang halal, sumbernya halal sifat dan zat, produknya juga dua. Satu namanya ketaatan, al-ito'ah. Yang kedua adalah amal soleh. Jadi makanan halal itu Abang Kakak membuat kita tuh terpancing juga untuk bangun malam, terpancing untuk sedekah, terpancing untuk nolong orang lain, terpancing untuk memikirkan hadiah untuk orang lain. Itu duit halal. Ketaatan dan amal soleh. Dia tidak cuma konsep duit halal itu. Duit halal itu menghasilkan produk, menghasilkan karya. Nah, sebaliknya duit haram itu produknya juga dua. Satu, keji. Yang kedua, mungkar. Keji itu dari sini pusar ke bawah. Zina, LGBT itu keji. Tapi kalau dari sini ke atas itu namanya mungkar. Terus kalau dia berusaha sekuat tenaga, semampunya, sebisanya gitu ya, untuk ngasih makan yang halal, lalu masih juga termasuk, nanti Allah lah yang punya kuasa untuk mengeluarkan. Makanya saya mau ngasih doa juga pagi hari ini ke Abang Kakak semuanya. Catat ya. Ya Allah, ini saya udah praktekkan di depan Ka'bah. Ya Allah, ada yang nyatet gak? Seandainya ada sesuatu yang haram atau syubhat, sifat dan zat
yang masuk ke tubuh hamba dan keluarga, tolong muntahkan dan tolong keluarkan. Saya ulang ya. Ya Allah, seandainya ada yang masuk ke dalam tubuh hamba sesuatu yang haram atau syubhat, sifat dan zat, sifat dan zat yang masuk ke tubuh hamba dan keluarga, tolong muntahkan dan tolong keluarkan. Entah itu lewat darah, air kencing, buang air besar dan segala macam. Doa aja coba. Nanti abang kakak mual-mual tuh. Karena doanya sifat dan zat. Ajas tukum, saya ijazahkan kantung ya. Saya pernah waktu di Mekah tuh abang kakak, mohon maaf ya, sampai keluar darah. Karena memang doanya gitu. Bisa lewat air kencing, bisa lewat belakang, buang air besar, bisa lewat muntah, bisa lewat bekam darah. Kenapa? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Dah. Tidak banyak ya hari ini ya. Itu dulu. Apa? Itu dulu. Abang kakak coba nanti tulis, posting di Instagram, lalu mentionkan ke saya. Ayaman kalau belum sampai ke Ka'bah gimana? Ya udah doa dalam sehari-hari aja. Habis sholat, angkat tangan doa. Ya Allah, jika ada sesuatu yang haram atau syubhat, sifat dan zat yang masuk ke dalam tubuh hamba dan keluarga, tolong muntahkan dan tolong keluarkan. Coba. Belum pernah dengar doa kayak gini sebelumnya? Ada yang baru pernah dengar nggak? Yang di Zoom ada yang baru dengar? Udah pernah? Baru. Hah? Baru dengar. Masya Allah. Baru dengar. Nah. Selama ini kita doanya tuh minta duit ya, terus kan. Cuman supaya rezeki lancar, cuman supaya bisnis ini, cuman supaya ruko laku. Nah inilah kalau udah diinikan nih. Berapa kali bacanya Ayaman, berapa kali ngamalkannya. Sesering mungkin lah bertuah selama kau masih makan. Masya Allah, habis doa itu saya mimisan Ustadz. Bang Ganda. Saya malah buang air besar, bang, keluar darah. Karena kita minta sifat dan zat yang keluar. Haram. Ulang ya, ulang. Ya Allah, jika ada sesuatu yang haram atau syubhat, sifat dan zat yang masuk ke tubuh hamba dan keluarga, ya kan? Tolong muntahkan dan tolong keluarkan. Berupa air kencingkah, kotorankah, apa, darahkah, bekamkah. Coba keringat, nah betul keringat. Coba minta sama Allah. Bacanya berapa kali Aiman? Sesering mungkin. Habis sholat. Nah, ajas cukup. Udah dijasakan ya. Antum tulis, posting, dijadikan poster, bagikan ke keluarga, ke saudara. Tolong share ya nanti ya, yang bisa bikin poster-poster ya. Ya Allah, jika ada sesuatu yang haram atau syubhat, sifat dan zat yang masuk ke dalam tubuh hamba dan keluarga, tolong muntahkan dan tolong keluarkan. Minta sama Allah. Karena banyak sekali benda-benda. Nah, untuk penguat aja, abang kakak, saya pernah baca buku Tanbihul Ghafilin, sebuah kitab pengingat tentang orang-orang yang lalai. Itu bikin saya tak bisa tidur waktu itu, gelisah bacanya. Gara-gara gini, dalam buku itu ditulis cerita tentang seorang anak muda yang sudah beribadah puluhan tahun,
terhambat masuk surganya gara-gara pernah singgah di suatu tempat, dia membersihkan giginya pakai lidik di suatu tempat yang dipatahkan, dibersihkan giginya, setelah selesai lidiknya dibalikkan lagi. Jadi apa bahasanya? Menggunakan lidik tanpa izin, bukan makan loh, lidik aja. Dan itu membuat dia terhalang dan dihisap oleh Allah untuk masuk surga. Sekarang apa kabar yang dikasih makan sama tetangga, diantarkan rantang-rantangnya tak balik-balik. Ngerti rantang antum? Yang pernah kecil dulu ada enggak yang pernah disuruh ngantarkan rantang sama mamanya? Bang, antarkan ini ke rumah makcik, gitu. Ngantar gitu kan. Pas mau balik tuh, tunggu lo, jangan balik lo. Nah, makcik berkemas rantangnya yang disusun tuh Bang Kakak, tahu kan? Terus nanti makcik tuh ganti, udah dicuci bersih, rantangnya diisi lagi, berbalas-balas. Pernah? Rantang, kalau saya nyebutnya itu rantang. Apa? Rantang tuh bahasa Indonesia kan? Ya. Ya. Yang apa? Bersusun tinggi, ada 3, ada 4 kadang-kadang. Oh ya tahu bah. Tupperware Ustaz, salam. Iya. Sebut merek pula. Sidak hulu. Orang hulu. Ya, iya kan? Rantang sini. Rantang. Kan itu biasa bertukar kan isinya. Misalnya kita ngasih bubur, nanti makcik kita ngasih apa gitu. Kalau yang umur 40-an tahu lah. Mungkin anak-anak sekarang tahu gak rantangnya? Fayat tahu rantang, Fayat? Oh tahu Fayat, alhamdulillah. Yang dikirim-kirim makanan. Nah, tahu ayaman yang bercorak-corak hijau. Ya udah tua dah berarti ini kalau udah sampai paham corak hijau nih berarti dah Masya Allah tabarakallah dah tuh. Nah, apa kabar yang saya bilang dikasih makan sama tetangga, diantarkan rantang tapi tak balik-balik. Penuh di rumah kolektor rantang orang. Cemana? Ini bagus nih pertanyaan. Ustaz Fanani nanti yang jawab ya. Cemana ayaman kalau masuk kerjanya dulu nyogok? Hihi. Saya tak bisa jawab. Saya belum punya ilmunya. Biar Ustaz Fanani aja Dewan Syariah yang jawab ya. Piye Ustaz Fanani? Masuk kerjanya nyogok. Sehingga dengan dia menyogok, dia mengambil hak orang lain yang harusnya diterima tadi itu 230 jadi 239 karena ada pendatang gelap ini. Maka uang sogok itu, pekerjaan itu kok lemas Ustaz Fanan, yang kenceng gitu. Haram. Harus hewan bertasifinat. Yang nyogok dan disogok masuk neraka. Yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Keluarlah. Ngapa masih dipertahankan? Tapi orang tua pengen saya kerja di sini ayaman, karena kalau kerja di sini nih katanya hidupnya terjamin, dijamin. Apa dia yang dijamin? Apa yang dijamin? Udah ya? Jadi kita ulang lagi. Ya Allah, jika ada sesuatu yang haram atau syubhat, sifat dan zat yang masuk ke tubuh hamba dan keluarga, tolong muntahkan dan tolong keluarkan. Oke. Itu dulu. Itu tadi doa dari buku apa Yaman? Nggak ada bukunya. Ini di materi SMK. Buku gambar. Buku gambar ya. Dah. Begitu abang kakak. Makasih banyak ya. Sehat-sehat semuanya. Panjang umur, murah rezeki, dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, sehat dalam taat, sehat bermanfaat ya. Dikasih pemahaman yang benar, dikasih mulut yang benar, dikasih perbuatan yang benar juga. Pikiran, ucapan, perbuatan, tiga-tiganya sinkron. Oke? Begitu kira-kira abang kakak, mohon doanya untuk saya, untuk istri saya Bunda Uung, anak-anak saya, kami sekeluarga besar.
Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi. Sip. Tetap semangat dan istiqomah. Semoga Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Sip ya Bang Kakak ya. Sehat-sehat terus semuanya. Semoga Allah jaga dan Allah lindungi kita supaya bisa punya pemikiran yang benar, punya ucapan yang benar, perbuatan juga benar. Benar berpikirnya, benar bicaranya, benar juga perbuatannya. Dah. Mudah-mudahan kita tidak bersandiwara, pura-pura pintar tapi sebenarnya bodoh, pura-pura bahagia padahal sebenarnya gelisah. Tidak ada kebahagiaan yang didapat dengan cara bermaksiat kepada Allah. Tentu ini hanya untuk yang percaya saja. Kita jangankan ngomong surga neraka Bang Kakak, ngomongkan Allah aja dia tidak percaya gitu. Ya jangan terpancing dan jangan paksa dia. Tidak apa-apa, tidak percaya. Allah sendiri itu bilang di surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau beriman monggo, tidak beriman juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk yang mau-mau aja. YMMA. Saya tidak pernah memaksa Abang Kakak untuk nonton SMK ini. Jadi Abang Kakak silakan nonton, duduk, dengarkan. Ya kan? Suka lanjut, tidak suka tinggal left. Nonton yang lain lah, nonton hantu ke, nonton setan ke, nonton apa yang kira-kira cocok dengan Abang Kakak. 621 ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih innahu lafisqun wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim. Jadi akan diwahyukan oleh iblis itu pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran maksiat akan dikasih inspirasi oleh iblis, oleh syaitan berbentuk jin dan manusia. Wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim. Nah maka ide-ide itu yang membuat kita mudah berbuat keji dan mungkar. Jadi udah sholat pun masih error, apalagi tidak sholat, ya kan? Udah di tempat yang baik pun, entah di Mekah, Madinah, di pesantren, di masjid, tetap aja jahat misal gitu kan? Karena tempat itu tidak bikin orang jadi baik Abang Kakak. Sebagaimana tempat juga tidak bikin orang jadi buruk. Harus fair ya. Tempat itu tidak membuat seseorang jadi baik, dan tempat juga tidak membuat seseorang jadi buruk. Contoh, Asiyah di istana Fir'aun tidak jadi kafir dia, tetap solehah. Sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab walaupun tinggal depan Ka'bah tetap aja bermaksiat kepada Allah. Nah, yang di depan Ka'bah aja bisa curi ya Bang Kakak. Apa gila cuma sekedar istilahnya, oh ini di lingkungan dakwah, ini di pondok pesantren, ini di ini segala macam. Harus fair dong. Jangan mengeneralisir. Kemarin saya sudah bahas kan, at-ta'mim min sifatil jahiliyah. Mengeneralisir, memukul rata semua, itu adalah sifat-sifat orang jahil. Salah berpikirnya, sehingga salah juga cara mengucapnya, salah akhirnya perbuatannya. Jadi semua dimulai dari sini. Nah, asyaitona wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim ini, ide-ide jahat, ide-ide licik, ide-ide culas. Kalau kita tuh ngomong gini, kok kepikiran ya? Nah, gitu. Karena yang membisik dia, pembisiknya, penasehat, konsultannya langsung setan. Diawali dari apa? Dari salah makan. Maka pagi ini Ayaman ngasih sebuah doa. Doa ini dipakai, diijazahkan sama antum. Ya Allah, jika ada sesuatu yang haram atau syubhat, sifat dan zat yang masuk ke dalam tubuh hamba dan keluarga, tolong muntahkan dan tolong keluarkan. Dan antum lihat di akhir ayatnya, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian ikuti bisikan-bisikan iblis itu, satu kan untuk membantah, tidak percaya surga, tidak percaya neraka, tidak percaya Allah, ya kan? Tidak percaya sama janji Allah di akhirat, alam kubur tuh dongeng, akhirat itu dongeng, misal gitu ya. Nah, itu kan untuk membantah tuh. Qur'annya kan bilang itu nyata, walal akhiratu khair. Maka kalau kau percaya dan ikuti instruksi iblis itu, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, maka kalian langsung jadi musyrik. Memang KTP-nya masih Islam, tapi kelakuannya sudah Yahudi, kelakuannya sudah kafir. Enggak boleh ngomong kafir. Kafir.
Jelas? Sip. Satu ayat aja nih hari ini. Jadi makan yang haram masuk ke darah, jadi ide dibisikin oleh iblis, terus kita jadi suka bantah, denial, membantah kebenaran, membantah kebaikan, membantah keindahan, membantah fakta-fakta yang sudah terpampang nyata. Nah, begitu kita ikut instruksinya setan ini, saat itulah kita jadi musyrik. 4 poin. Salah makan, dapat ide, banyak bantah, dan musyrik. Jelas kira-kira kawan-kawan? Mudah ya kira-kira ya? Bisa bantu sampaikan enggak nanti 4 poin ini? Salah makan, dapat ide kemaksiatan, lalu banyak bantah, dan musyrik. Mudah insya Allah ya dipahami. Oke, terima kasih banyak abang kakak. Sehat-sehat semuanya. Doakan saya juga ya. Doakan Ayaman semoga selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Minta doa dari abang kakak semuanya untuk saya, istri dan keluarga besar, anak-anak 4F. Dan kami juga minta doa untuk keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Hari ini sudah insya Allah sudah mulai ya, tanggal 10 nih ya, kita udah mulai aktivitas lagi seperti biasa kan? Ya. Ada yang cuti masih, ada yang family time gitu masih ada. Begitu kira-kira. Ini TikTok langsung berhenti karena dibilangnya Ayaman ngomong apa hate speech. Baru bisa live lagi nanti tanggal 17. Iya, makasih banyak. Alhamdulillah libur TikTok. Tadi saya tuh ngerasa di TikTok nih kok banyak orang nanya-nanya yang aneh-aneh ya gitu. Alhamdulillah langsung orang suruh libur. Cuti dulu. Emang lebih enak di selain TikTok sih. Facebook tuh masih oke-oke lah, banyak yang saya kenal atau Facebook. Instagram, TikTok nih macam-macam. Tadi tuh ada yang nggak percaya akhirat. Dia bilang neraka tuh dongeng Ayaman gitu. Pak, tapi manggil saya Ayaman. Dia mancing kayaknya. Mancing di kolam pemancingan ikan. Yang jawab tuh Bang El aja tuh. Langsung ditiup sama Bang El. Gitu. Alhamdulillah TikTok libur sampai 17 April. Jadi TikToknya family time. Jadi gara-gara ngomong kafir gitu. Padahal lembut tuh. Kan enggak mungkin diganti kuliah ayyuhal apa mau diganti apa? Non-muslim. Non-muslim gitu kan. Enggak mungkin. Ayaman maaf kalau misalnya dia mau jadi paskas asal Bandung, nomor kontak yang bisa dihubungi, buka aja paskas.id paskas.id atau masih Kapal Munzalan nanti diarahkan insyaallah ya. Jadi TikTok masih melanjutkan cuti bersama ya. Jadi jangan paksa dia lagi mau cuti bersama. Awalnya juga kita tidak punya TikTok kan, jadi bagi saya biasa saja. Gitu ya. Ayaman capek atau tidak ada ngantuk? Gitu ya. Tidak ada. Untuk nebak-nebak salah tebakannya, ya. Salah tebakan. Oh, Ayaman kayaknya lagi kurang istirahat lagi apa? Salah tebakannya. Saya bisa tiba-tiba ngomong kencang, tiba-tiba ngomong ini. Ya, pagi ini memang pengen pelan aja. Dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Tolong doakan saya ya. Tetap semangat abang kakak istiqomah. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.